Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Saya punya satu kitab yang dasarnya adalah disertasi doktor, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi al-qadim wal jadid. Itu judul kitabnya. Imam Asy-Syafi'i dalam madhabnya yang lama dan baru. Nah, yang menarik apa? Disertasi ini ditulis oleh mahasiswa Indonesia namanya Nahrawi Abdussalam Al-Andunisi. Jadi ini sebelum almarhum Prof. Muslim yang ambil perbandingan madhab, inilah Nahrawi ini, Abdussalam Al-Andunisi. Itu disertasinya menulis tentang pertama biografi Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tadi pendapat Imam Syafi'i yang lama apa? Dalilnya apa? Yang baru apa? Dalilnya apa? Itu semua dikupas. Ya, itu semua dikupas. Nah, kenapa kita tidak mendengar di Indonesia nama Nahrawi Abdussalam Al-Andunisi? Karena memang beliau nggak pulang ke sini. Ya. Yang saya baca, beliau itu setelah dari Mesir di Azhar doktor di bidang perbandingan mazhab tadi, itu kerjanya di Riyadh dan meninggal dalam usia yang tidak terlalu tua. Nah, sehingga tidak terkenal namanya di Indonesia. Mungkin kalau beliau pulang sudah menjadi salah seorang ulama di Indonesia. Ya, karena dulu ketika almarhum Pak Muslim pulang itu masih jarang orang yang ahli di perbandingan mazhab, sampai Pak Muslim dulu mengajar ke Jakarta, ke Jogja, di IAIN Jakarta, IAIN Jogja. Apalagi kalau Nahrawi Abdussalam Al-Andunisi ini lebih duluan daripada Prof. Muslim, tahun 70-an. Nah, itu saya ada kitabnya. Setelah itu semua membahas tentang tadi mazhab Imam Syafi'i yang lama apa pendapatnya, yang baru apa dalilnya, apa itu tuntas dibahas. Karena itu disertasi yang diuji oleh para ulama Azhar. Jamaah rahimakumullah. Wala takadu takhlu mas'alatun muhimmatun min al-fiqh illa wa limali wa Ahmad fiha akthar min riwayah. Tidak terlepas dalam satu perkara penting di fikih ditemukan Imam Malik, Imam Ahmad itu punya dua pendapat dalam masalah yang sama, punya dua pendapat. Itu kalau kita membaca fi Islam wa adillatuhu, atau kita membahas pendapat-pendapat para ulama mazhab tadi, itu akan nanti diangkat, ya. Wa fi riwayah an Ahmad, dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan begini. Wa fi riwayah ukhra, dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan kebalikan daripada itu. Kemudian disebutkan waqad raja'a Abu Hanifah an ba'di ara'ihi qabla mautihi bi ayyamin. Imam Abu Hanifah beberapa hari sebelum meninggal dunia itu meralat beberapa fatwanya. Wa qablahum kana Umaru yufti bi ra'yin fi 'amin thumma yufti bima yukhalifuhu fil 'amil qabil. Sebelum mereka para ulama mazhab tadi ditemukan juga Umar ibn Khattab di tahun ini misal memberikan fatwa A, tahun depan udah fatwanya B. Mungkin bagi orang awam kan pimplan pikir tiga orang mudik. Jadi Umar pernah di tahun ini A fatwanya, tahun depan udah berubah jadi B. Maka apa yang terjadi? Fasu'ila fi dzalika qala dzalika ala ma alimna wa hadza ma ala ma na'lam.
Ketika Umar ditanya, kan karena udah berubah tadi pendapatnya, ditanya, kenapa tahun lalu fatwanya A, sekarang udah B? Apa jawaban Umar? Jawaban Umar, dzalika ala ma alimna wa hadza ala ma na'lam. Pendapat fatwa tahun lalu berdasarkan ilmu tahun lalu. Fatwa yang sekarang berdasarkan ilmu sekarang. Ini paling konkret contoh ya. Paling konkret contoh. Dalam masalah kiblat masjid. Dulu kan tidak pakai alat. Ya. Pakai ya ilmu falak lah katakanlah ya. Sehingga dengan adanya teknologi, berkembangnya ilmu untuk tadi peta bumi, memastikan secara lebih akurat di mana posisinya Ka'bah sebetulnya dari sini. Karena kita kan keharusannya adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi dulu di Aceh ini di mana Ka'bah? Yang kan tepat Ka'bah. Ya. Maka orang akan menggunakan apa? Ilmu di zaman itu untuk menentukan peta bumi kira-kira di mana. Ya. Sekarang ketika ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berkembang, nah kemudian ada alat yang dapat memberikan akurasi secara peta bumi di mana letaknya Ka'bah. Kan waktu diukur ulang oleh bidang hisab dan ru'yah Kementerian Agama, kan banyak sekali yang bergeser. Nah, banyak sekali yang bergeser. Kita tanya, salahkah orang-orang dulu yang menurut kalau peta sekarang itu malah menghadapnya ke Ethiopia? Salahkah orang-orang dulu solatnya menghadapnya katakanlah ke Ethiopia? Tidak salah. Karena menurut ilmu dulu ke situlah posisi Ka'bah. Tapi setelah ada lagi kemajuan tadi di teknologi dan akurasinya lebih bisa dipastikan, maka kita robah. Kenapa kiblat dulu ke situ? Menurut ilmu dulu. Kenapa sekarang udah dirobah? Ini menurut ilmu sekarang. Ada enggak peluang ini pengandaian-pengandaian itu untuk berubah lagi ke depan? Ada. Kalau kemudian ditemukan lagi alat yang lebih bisa memastikan lagi akurasinya. Nah, ini dari zaman Umar sudah ketika ditanya, kenapa tahun lalu fatwanya A dan tahun ini udah B? Dulu berdasarkan ilmu dulu, sekarang berdasarkan ilmu sekarang. Tapi mohon maaf, ada kadang masjid ketika diukur tadi dengan ya teknologi yang lebih menjamin akurasinya, ya, itu mereka nggak mau juga berubah. Lalu ketika nggak mau berubah ditanya, apa dasarnya? Coba jelaskan bahwa posisi Ka'bahnya seperti yang dulu. Hana dasar-dasar, pokoknya kamu tahu jamun buka nyangkenya umat. Nah, ini kan dipaparkan, dipresentasikan. Ini gini ya. Secara keilmuan, hana nyang kamu pokoknya kamu kriba buka jamun yang kemenang. Pernah dulu ada masjid di kita di sini, masjid di Banda Aceh, ribut masalah itu, orang nggak mau robah tadi orang aja. Waktu ditanya apa ilmunya untuk mempertahankan itu, hana pun ilmu. Oh je kriba kita mau yang kemenang kamu. Baik apakah ini itu kah? Kecuali kalau orang itu bisa juga secara ilmu menjelaskan. Kami nggak mau untuk kemudian dipindahkan karena menurut ilmiahnya dia bisa jelaskan. Itu masih bisa diterima. Untuk kemudian ya udahlah terjadi berbeda. Ini enggak. Boci jelas. Kan pakon gede. Hanya pakon. Nyata urun jamun yang punya yang damat. Padahal urun jamun kita bilang jauh sekali belum ada teknologi apa-apa. Ya, ilmu peta bumi dari zaman dulu dengan sekarang perkembangannya juga jauh sekali. Ini kan ya, bicara tentang peta bumi.
Ini contoh. Kemudian jamaah rahimakumullah, waqad khalafa Abu Hanifah ashabuhu fi mi'ad min al-mathail lamma laha lahum min al-adillah aw wasala ilayhim min al-athar aw adraku min masalih an-nas wa hajatihim ba'da imamihim. ولهذا كثيرا ما يقول بعض علماء الحنفية في المسائل الخلافية هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. Ditemukan pengikut-pengikut atau murid-murid Abu Hanifah itu berbeda pendapat dengan gurunya. Abu Hanifah fi mi'at, dalam ratusan masalah. Dalam ratusan masalah. Kenapa? Ketika mereka murid-muridnya ini menemukan lagi dalil-dalil. Ketika berdiskusi dengan ulama lain, mendapati dalil-dalil lain yang lebih kuat, maka mereka biasa saja berbeda pendapat dengan gurunya. Jadi berbeda pendapat dengan seorang guru itu biasa. Kalau kemudian ada dalilnya. Ya. Ada juga anggapan bahwa itu mereka yang punya beda pendapat dengan guru. Jadi murid-muridnya Abu Hanifah itu berbeda dengan pendapat gurunya dalam ratusan masalah. Contoh paling ini ya. Saya sedang membahas sekarang di Masjid Al-Jihad dan Masjid Baitur Rahmah tentang fikih wakaf. Pendapat Abu Hanifah wakaf itu, ya, ketika seseorang mewakafkan hartanya, maka harta itu tetap menjadi miliknya si wakif. Tidak berpindah jadi miliknya Allah. Tidak. Miliknya tetap si wakif. Dan si wakif ini boleh kapan saja untuk menarik balik wakaf yang sudah dia berikan itu. Kapan dia mau. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau dia meninggal dunia, langsung otomatis yang sudah dia wakafkan itu jadi milik ahli warisnya. Jadi Abu Hanifah wakaf dengan sedekah itu hampir nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya. Tapi dua murid langsung Abu Hanifah, Abu Yusuf yang Qadhil Qudhat dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu tidak ikut pendapat Abu Hanifah. Dan ikut pendapat apa? Jumhur ulama lain, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Apa? Kalau seseorang sudah mengikrarkan wakaf hartanya, itu berpindah kepemilikan dari wakif menjadi milik Allah. Maka tidak bisa lagi dibatalkan, ditarik, diapa-apain, nggak bisa lagi karena bukan milik dia lagi. Ya, nggak bisa lagi. Nah, tapi kita lihat bagaimana. Ya, saya pernah cerita di sini Abu Hanifah meninggal anak kandungnya, itu tidak pergi untuk tajhiz jenazahnya, untuk memandikan, mengafankan, diwakilkan kepada tetangganya dan keluarganya, takut kehilangan ilmu dari Abu Hanifah. Tapi ketika ada pendapat gurunya memang tidak kuat dianggap dalil, mereka tidak ambil. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi, pendapat yang dipegang, yang dipraktekkan sekarang itu bukan pendapat Abu Hanifah, tapi pendapatnya tadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahwa kalau sudah diwakafkan itu berpindah kepemilikannya dari milik wakif menjadi milik Allah, sehingga nggak bisa ditarik balik. Kalau Abu Hanifah tadi bisa ditarik kapan aja, dan kalau orang itu meninggal itu jadi milik ahli warisnya karena milik orang itu belum keluar dari dia kepemilikan dari hartanya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Diberi contoh-contoh sekarang. Wahina ijtama'a Abu Yusuf akbaru ashabi Abi Hanifah wa afdaluhum bi imam daril hijrah Malik ibn Anas
وسأله عن مقدار الصاع ومسألة الأحباس الوقف وصدقة الخضروات فأخبره مالك بما دلت عليه السنة في ذلك. Murid besarnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, itu pernah bertemu dengan Imam Malik. Berarti ini ketika Abu Yusuf pergi berhaji, lalu kemudian ziarah ke Madinah, karena Imam Malik tidak pernah pergi kemana-mana dalam hidupnya, tetap di Madinah. Maka Abu Yusuf bertanya kepada Imam Malik sejumlah hal, di antaranya adalah tentang apa? Ditanya tentang miqdaris sa'. Satu sa' itu berapa? Wa mas'alatil ahbas al-waqaf. Ditanya tentang wakaf. Wa sadaqatil khudrawat. Tentang zakat sayur-sayuran. Dalam mazhab Hanafi, apa yang ditanam itu, ya, bukan makanan pokok saja dan tahan lama yang kena. Pokoknya apa yang ditanam semuanya kena zakat. Bau rutuk kena zakat, bau tomat kena zakat, bau campli, pokoknya apa yang ditanam semuanya kena zakat. Dan dia tidak menggunakan tadi apa? Tidak menggunakan nisab. Jadi Abu Yusuf bertanya ke Imam Malik tentang masalah wakaf, tentang zakat sayur mayur. Fa akhbarahu Malik bima dalla alaihi sunnah fi dzalika. Faqala, lalu Imam Malik menjelaskanlah ke Abu Yusuf berdasarkan kepada dalil-dalil daripada sunnah hadis. Faqala raja'tu liqaulika ya Aba Abdillah walau ra'a sahibi ya'ni Abu Hanifah ma ra'aitu la raja'a kama raja'tu. Kalau begitu saya ralat fatwa saya, kata Abu Hanifah. Sungguh kalau guru saya Abu Hanifah itu juga mendengarkan dalil yang engkau sampaikan, juga akan meralat pendapatnya seperti aku meralatnya hari ini. Kata Abu Yusuf, kalau guruku Abu Hanifah mendengarkan dalil seperti aku dengar darimu, wahai Abu Abdillah, ini laqabnya Imam Malik, dia juga akan meralat fatwanya seperti aku meralatnya. Maka kata Qardawi apa? Wa hadha huwa al-insaf alladhi yuthmiruhu al-ilmu ar-rasikh wal ijtihad as-sahih wa kullu ma jaa min al-a'immah rahimahullahu ta'ala yu'akkid hadhihi al-haqiqah an-nasi'ah. Inilah bentuk daripada objektivitas yang itu dilahirkan oleh kedalaman ilmu. Oleh kedalaman ilmu. Apa? Kalau ada pendapat lain dan kemudian dalil lebih kuat, ya diterima. Ya legowo. Ya, itu kalau orang alim. Maka kan seperti kita bilang tadi, orang-orang yang pokoknya ya, dalilnya itu menunjukkan ketidak ada ilmuwan. Karena ketika kita tanya juga, buka pokok yang dalil jipu, hanya dalil. Yang nengku begah, hanya robah-robah ali. Nah, ini kan nampak dijawabnya tidak secara ilmiah. Jadi kalau orang alim itu berdiskusi dengan orang alim lain mendapati dalilnya lebih kuat, itu akan legowo. Saya ikut pendapatmu, selama ini pendapat saya lemah. Hanya pedang bunyi watah, yang benar pedang bunyi watah berarti itu kadar ilmunya ya, itu terbatas. Kalau kadar ilmunya dalam, itu akan legowo untuk kemudian mengatakan pendapat saya lemah dan saya ikut pendapat kamu. Qala Abu Hanifah, hadha ra'yi wa hadha ahsan ma ra'aitu, faman jaa bi ra'yin khairun minhu qabilnahu. Lihat pernyataannya Abu Hanifah. Hadza ra'yi, ini pendapat saya. Wa hadza ahsan ma ra'aitu, inilah yang terbaik menurut pendapat saya. Faman jaa bi ra'yin khairun minhu qabilnahu, kalau ada pendapat lain yang lebih baik kami terima. Ini
fatwa saya menurut ilmu yang saya miliki. Kalau ada pendapat lain yang dalilnya lebih kuat, kami terima. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan apa? Innama ana basyarun usibu wa ukhti. Saya manusia biasa, kata Imam Malik. Usib wa ukhti, bisa benar juga bisa salah saya. Fa'aridhu qawli 'ala al-kitab was sunnah. Maka setiap kalian mendapatkan pendapat saya, cocokkan dengan Quran dan sunnah. Wa qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengeluarkan pernyataan, idza sahhal haditsu bi khilafi qawli fadribu bi qawlil ha'ita. Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis sahih berbeda dengan pendapatku, fatwaku, tinggalkan fatwaku, ambil yang hadis sahih. Wa idza ra'aital hujjata mawdhu'atan 'ala at-tariq fahiya qawli. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mendapatkan ada dalil dari pendapatku, maka peganglah dengan pendapatku. Tapi kalau ada dalil lain yang lebih kuat, ikuti dalil yang lebih kuat. Wa min rawa'i' ma yurwa anhu qawluhu. Yang paling indah juga dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i adalah apa? Ra'yi sawabun yahtamilul khata'a wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawaba. Kata Imam Syafi'i, pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salahnya. Pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Salah satu statement sangat populer dari Imam Syafi'i, pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Jadi jangan terima pendapat aku mentah-mentah. Lihat dulu apa dalil. Lihat juga pendapat orang lain, apa dalilnya. Nah, inilah ya, ulama-ulama mazhab sendiri tidak pernah mengklaim diri mereka itu adalah tidak luput dari salah. Mereka, kata Imam Malik, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Maka mereka tadi terbiasa kalau meralat pendapat fatwa mereka ketika menemukan dalil lain yang lebih kuat. Insya Allah nanti kita sambung lanjutan poinnya yang ketiga adalah, ini yang menarik, adalah apa? La dalila ala wujubi taqlid madhab bi'ainihi. Tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang ikut madhab tertentu, itu tidak ada dalil. Karena di kita akan haruhnya haji kilaid. Tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang ikut madhab tertentu. Ini akan dikupas dengan cukup indah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. InsyaAllah nanti kita sambung. Kita tutup majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.